Puji nama Tuhan semua rekan-rekan di dalam Tuhan yang diberkati. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat kesaksian seorang yang membaca firman Tuhan setiap hari melalui program Daily Bible Study, saudara. Dan ini yang saya sebut mujizat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berdoa, Tuhan menjawab semua doa-doa pribadi kita. Itu saya sebut mujizat biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan memakai kita menjadi berkat buat orang lain, wow, itu yang saya sebut mujizat luar biasa. Karenanya, mari kita lihat sama-sama dan pastikan ini semua menjadi berkat dalam kehidupan kita. Salam, perkenalkan nama saya Miati. Saat ini saya ingin bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya ketika mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan, khususnya ketika ikut bagian dalam grup DBS, yaitu grup Daily Bible Study yang diadakan oleh Pastor Daniel. Dan saya mau menyaksikan bahwa apa yang Tuhan kerjakan sungguh ajaib, dan bahkan saya pribadi sangat excited, saya sangat begitu terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Nah, kisahnya seperti ini, saudara. Pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 14 April yang baru berlalu 2 bulan, dan itu yang saya alami tepat pada pagi itu ketika saya bangun seperti biasa sambil kerja, sambil saya mendengarkan audio kebenaran firman Tuhan dari grup DBS, saudara. Dan ketika mendengar yaitu tentang firman-Nya di Yesaya 61 ayat 5 dan 6. Ketika mendengar firman itu begitu menjadi rema yang hidup di hati saya, begitu kuat di dalam hati saya. Bahkan saya saking excitednya, saking begitu sampai penasaran, saudara-saudara. Saya penasaran dengan firman itu dan saya putar berulang-ulang kali sambil saya kerja. Saya putar terus firman itu dan saya dengar ulang-ulang, dan akhirnya itu mungkin 2-3 kali saya mendengarkan firman itu, tapi masih kayak kurang puas, saudara. Saya masih begitu excitednya dengan firman itu, dan saya cepat-cepat selesaikan pekerjaan saya, dan akhirnya saya masuk di kamar saya, dan saya telepon teman pelayanan saya di Singapura, namanya Kak Once, dan kami sama-sama membaca firman itu lagi. Dan teman saya itu katakan bahwa kamu deklarasikan, Miati. Dia katakan seperti itu, tapi saya juga mungkin rasa gimana ya, jadi saking excitednya nggak tahu mau deklarasi atau apa, tapi saya hanya baca sambil saya mengimani firman itu. Dan singkat cerita, setelah membaca firman itu bersama dengan Kak Once, saya keluar dari kamar. Majikan saya mendadak dia bertanya, Miati, gimana kabar keluarga kamu di Kupang? Saya katakan bahwa mereka baik. Hanya saja karena situasi sekarang, yaitu virus yang ada, jadi ya pekerjaan mereka itu terganggu. Ada yang ya mungkin gak punya kerjaan. Dan majikan saya langsung tanya, Miati, apakah kamu mau untuk saya membantu mereka? Tapi karena saya juga merasa malu dan perasaan gitu ya, jadi saya menolak. Saya bilang, oh nggak usah. Tapi terus saja majikan saya itu ngotot mau bantu, dia mati-matian mau bantu, saudara. Akhirnya saya bilang nggak usah, untuk keluarga itu saya masih punya dan masih punya cukup, untuk saya masih bisa untuk membantu mereka. Nah, singkat cerita, akhirnya majikan saya ngotot, saya juga masih ngotot nggak mau, saudara. Saya juga nggak mau, tapi terus dia ngomong. Dan ada satu titik dia bilang begini, dia bilang satu kata yang saya menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja bertepatan dengan firman yang saya baca itu, saudara-saudara. Jadi majikan saya katakan bahwa, Miati, ada saat di mana Tuhan izinkan kita untuk bisa membantu orang lain. Jadi izinkan saya untuk saya membantu, karena saya benar-benar ingin membantu. Nah, di situ, saudara, saya tahu persis bahwa ini bukan majikan saya yang berbicara, tapi ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi dari situ, saudara, saya langsung saya mengiyakan. Saya bilang, oke, kalau memang bantu boleh, tapi
jangan bantu keluarga saya. Biarkan apa yang memberikan, saya akan pakai itu untuk memberkati orang-orang di kampung halaman saya, saudara. Jadi singkat cerita, apa yang majikan saya berikan, yaitu mungkin kalau di Singapura apa yang diberikan itu tidak sebanyak itu ya, tapi ketika apa yang kita terima dari Tuhan, kita gunakan dengan cara Tuhan, itu akan berdampak luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang Tuhan berikan itu uang $200, sebanyak $200 kalau dalam rupiah itu jumlahnya 2 juta. Dan saya mulai berdoa, saya mulai berdiskusi dengan teman-teman pelayanan saya di Singapura, dan saya tanya apa yang harus saya lakukan dengan uang ini. Dan ide yang seperti yang saya rindukan, mereka mulai kasih saya ide untuk bisa membagikan sembako ke kampung halaman saya. Dan singkat cerita, saya mulai berdoa dan saya mulai diskusi dengan kakak saya, dan luar biasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Saya bisa dengan uang 2 juta bisa memberkati satu kampung, saudara. Dan di kampung itu ada 70 kepala keluarga, 70 rumah, saudara-saudara. Dan ketika itu terjadi, saya mulai mengerti. Saya bilang, tidak ada keterbatasan dalam Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Dan saya mulai dari situ saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita bahkan lebih dari berkecukupan, bahkan kita akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan melalui apa yang terjadi ini, saya juga mulai berkata pada keluarga saya bilang, ini saatnya kita harus belajar untuk gimana menjadi berkat buat orang lain, gimana memberi untuk orang lain. Dan itu, saudara-saudara, bahkan yang lebih menariknya, ketika berkat itu keluarga saya sebar, bahkan pakai motor ini, mereka sebar dari ke ujung kampung ke kampung yang lain. Saya bisa rasakan sukacita itu, saya bisa dengar sukacita itu, bahkan yang luar biasa. Mereka sebar berkat itu, bagi berkat itu. Dan ketika mereka pulang, bahkan orang-orang kampung itu kembali memberkati kami, saudara. Walaupun ya bukan dengan uang atau bukan dengan apa seperti apa yang kami bagikan, tapi rumah saya yang di kampung mulai dipenuhi dengan sayur-sayuran. Kata kakak saya bahwa mereka ada yang antar telur dan lain sebagainya. Dan di situ saya tahu bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Saya ingat waktu mulai saya bertumbuh dalam Tuhan kasihkan firman yang berkata bahwa sekalipun kamu yatim piatu, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Dan saya tahu bahwa masa-masa sekarang kita yang mungkin kita yang hidupnya seperti yatim piatu, jangan terpuruk. Ayo kita bangkit, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan kita yang mungkin sekarang lebih dari cukup, jangan sampai kita menjadi yatim piatu. Tapi mari kita berpegang terus pada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan, Tuhan sanggup untuk menyatakan mujizatnya. Terima kasih, semoga kesaksian saya memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.